Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kang kula hormati, langkung rumiyin monggo kira kita sareng-sareng ngerasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karanten sampun kata sangat nikmat ingkang dipun paringaken kita sedaya, inggih menika nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ugi nikmat Islam. Ingkang boten nggih sing lebih penting malih nek kados ngeten iki nikmat aman. Aman dari intimidasi, aman dari ancaman gangguan, hambatan, rintangan. Kita niki teng masjid, mari teng masjid Al-Furqan teng mriki nggih mboten enten sing ganggu. Coba nang tingali teng Palestina niku kepingin nang masjid wae. Nyawa taruhan. Padahal kepingin nang masjid. Mriki masjid buka 24 jam kosong. Ya Allah, sopo sing nang masjid menengen masjid. Dan masjid cuma hanya tempat sholat. Gimana mau umat ini mau bangkit, nggak bisa. Peradaban itu dibangun dari mulai masjid. Di Spanyol, di Andalusia dulu hebat. Umat Islam jaya. Itu berawal dari masjid. Di samping masjid baru ada madrasah, ada sekolah. Di samping sekolah baru ada namanya maktabah, perpustakaan terbesar namanya Cordova, perpustakaan terbesar di dunia. Itu ternyata antara masjid, sekolah, perpus. Sama angka nih ya, keren. Jadi masjid itu hanya berfungsi tempat sholat. Karena tadi dikunci. Saya berkali-kali masuk ke masjid, mau sholat itu dikunci semua. Saya teringat dengan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Di desa namanya Desa Sumorami. Masjid itu tertulis di depan masjid di perumahan. Masjid buka 24 jam. Enek ta mriki. Wah, mboten sempat tilem Ustaz. Tak miring itu digilir, Pak. Kenapa? Pingin melayani masyarakat, pingin melayani jamaah, barangkali ada yang itikaf, ada yang sholat sunnah, ada yang begini macam-macam. Dan itu buka 24 jam. Jam-jam begini nih. Mboten nunggu poso. Ini informasi gitu. Tidak harus menunggu puasa. Ngateri buka 24 jam dan setiap Senin Kamis mesti menyediakan berbuka. Itu rata-rata. Kalau nek kan Senin Ginjing ini mesti bisa. Kalau Senin ketiga kan kalau mesti mengisi kajian. Senin mesti puasa insyaallah. Ngoten niku ora usah buka.
mereka mesti pun sediaan. Pasti rata-rata. Saat mangke mantan niku napa saat nangke? Mangke mawon Pak, nggih. Sosial. Jadi harus apa nggih? Betul-betul melayani. Layak begitu masjid itu seperti itu. Jangan sampai satu saat teringat itu ada masjid itu cuma hanya kagum. Wah, masjid itu tidak berapa miliar, masjid itu wapi. Cuma hanya orang tempat kagum, kegiatannya kosong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ngeten. Sayati 'alan nasi zaman yatabahuna bil masajid wa la ya'muruna illa qalil. Nanti akan muncul, akan datang satu masa, satu zaman di mana saat itu orang berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba membangun tempat ibadah, wala ya'murunaha illa qalil. Tetapi mboten nenten sing ingin memakmurkan masjid illa qalil, kejaba sithik. Bahkan dalam riwayat yang lain itu masjidnya mewah, masjidnya bagus, tapi apa? Kharibun minal huda. Masjid itu ternyata kosong dari petunjuk. Saya khawatir kayaknya mungkin ini mungkin menjadi tanda-tanda indikasi akhir zaman. Sekarang ini orang mau ke masjid itu pikir-pikir, alah lapor nang masjid. Nang ngomal wae apik. Lapor nang masjid. Saiki wis di jamaah dhewe apa? Jamaah warkop. Apa masjid. Saniki jamaah warkop niku dahsyat. Normal kan enten wifi ne, wah mbok sawang sampai subuh lho ora krek. Ora krasa. Nama jedilu bokong rasane panas. Pada tem mereka te masya Allah jeneng warkop sewengi. Normal sampinge teng pondok pesantren teng Al-Fatah niku sadurunge masuk daerah Lingkar Timur masuk. Ya Allah, kemarin pas Sabtu malam ayo ngomong. Suaranya deng 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 deng, ya Allah. Wong hari biasa mau karaokean. Dan itu menjadi makanan setiap orang akan disuguhi ngoten niku. Orang masjid wegah nek disuguhi ngono ya mesti menggok. Ya Allah. La haula wala quwata. Para jamaah yang kula hormati, niki pengantar. Leres mboten? Oh nggih leres jam ini. Artinya para jamaah samangke niki aman panjenengan, waman man wis saking amane ora nang masjid blas. Artinya napa panjenengan niki kesempatan. Kesempatan luar biasa makmurkan masjid Allah. Adi nek saged musyawarah nang masjid. Ayo kalau bosak ulan pisan makan-makan bareng-bareng nang masjid. Dalam rangka apa? Untuk menjaga ukhuwah. Tiang niku nek mboten nate ketemu. Ketemu nenek kurang ngaji, ketemu ngaji gak apa-apa. Kado ketemu pisan. Mas, benten rasane gitu. Tapi nek sering ketemu, sering dialog, sering ketemu, sering ngobrol-ngobrol, itu apapun masalahnya dengan insya Allah Allah diangkat, dimudahkan masalahnya. Nah, kalau ketemu langsung ketemu wis ana masalah. Antara tangga baru nek enten masalah baru nang masjid. Nah, gak tahu nang masjid aman. Bermasalah baru teng. Ya nggak apa-apa, mboten ngopo api nang masjid. Tapi pun ngantos nek ana masalah tok nang masjid.
Para jamaah yang menghormati, monggo kita sarankan. Sekarang kita lihat bagaimana di Masjidil Aqsa. Masya Allah, ngapunten. Akar problem yang paling besar sebenarnya, akar problem internasional di Palestina dengan Israel, dengan Yahudi, dengan Zionis itu sebenarnya berawal dari apa? Dari sifat Yahudi yang rasisme. Jadi orang Yahudi ini rasis itu apa? Keturunan. Jadi dia melihat saudara, melihat dianggap ini orang yang layak ditolong atau tidak, itu dilihat dari keturunan. Dia siapa? Yahudi. Oh, negara Yahudi sampai mati sekalipun tadi ketolong. Itu Yahudi itu biasa begitu. Makanya sampai ada seorang tokoh pejuang Palestina namanya Ismail Faruqi namanya. Dia itu ngomong begini, karena begitu bahayanya paham rasis. Seandainya bangsa Yahudi itu bikin bangsa bukan di dunia ini, bikin di bulan, kata dia, itu pun harus saya tolak. Kenapa? Karena mereka ini paham, ini ideologi, ini bahaya. Apa dalilnya? Kok ono taklek dalil barang? Coba nanti kali. Surat Al-Jumu'ah. Surat nomor pinten, Mbak? Jumu'ah. Jenengan baca Quran mboten? Nah, saya baca Quran, monggo surat Jumu'ah. Surat Jumu'ah niku surat nomor 62. Ayatipun ayat nomor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah Muhammad, dawuh sira Muhammad, ngomong ya ayyuhalladzina hadu, he eling-eling mung Yahudi, in ja'antum annakum awliya'u lillah, awakmu ngaku-ngaku bahwasane apa? Aulia Allah, aulia lillah, aku ini kekasihnya Allah. Min dunin nas, semua kabeh menungso niki duduk kekasihnya Allah. Sing kekasihnya Allah itu hanya kami, orang Yahudi. Dengan dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan wahada yaz'amu al-yahud, ini adalah klaim orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya aku ini adalah anak Allah. Bahkan dalam ayat yang lain surat wa innahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini orang Yahudi adalah anak-anak Allah dan yang paling dicintai Allah, melebihi manusia seluruh jagat raya. Jadi dalam bahasa lain, orang Yahudi itu mengklaim bahwa dia adalah bangsa yang paling dicintai itu. Loh, ini ngapunten, ini tenanan doa saya ngomong. Saya ngomongin tenan, silakan dicek ayatnya. Kalau tafsirnya jangan cuma tafsir biasa-biasa, tafsirnya sudah ini dicari tafsir-tafsir yang modern. Jadi kami ini bangsa yang paling dicintai oleh Allah. Masya Allah. Jadi dia itu bangsa yang orang yang paling rasis. Selain orang Yahudi, seandainya mereka itu berbuat maksiat, seandainya mereka dihukum berat, tapi ini Yahudi aman, ringan.
Bahkan orang Yahudi itu mengklaim, ngapunten, saya lacak di beberapa ayat lagi. Bahkan orang Yahudi itu mengklaim, klaim-klaiman. Surat 2. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya kan? Orang Yahudi itu mengklaim, "Sopo wae umat Nabi Muhammad gak ana sing mlebu swarga." Sing mlebu swarga apa? Yahudi. Kami yang masuk surga, kamu yang masuk neraka. Dan itu dalam Quran. Ini maksudnya apa? Namanya apa ini? Ini namanya rasis. Insyaallah. Dan ideologi rasis ini adalah ideologi yang paling berbahaya. Sampai-sampai ada seorang profesor dari Israel, namanya Israel Sahak. Monggo dicek di internet kalau nggak percaya. Jangan ngecek langsung nulis Israel Sahak. Ya, tokoh dari orang Israel. Sampai-sampai dia menulis sebuah buku. Jadi dalam bukunya dalam bahasa Inggris ya. Jewish of Religion, Jewish of Histories, Jewish of Religions. Bahasa Inggris, lo download buku ini, tapi bahasa Inggris. Di dalam buku ini menggambarkan, mengupas, bahkan bobroknya, jeleknya, rasisnya orang Yahudi itu dibongkar sendiri oleh orang Israel. Suatu ketika, karena berawal dari kasus ngeten, dikisahkan dalam buku. Ada seorang yang hampir mati, sekarat. Jadi sudah serius, sudah kritis. Kemudian profesor itu ingin pinjam HP-nya orang Yahudi, mau manggil ambulan atau kendaraan. Pak, saya mau pinjam HP-nya mas. Untuk apa? Ini ada orang kritis, saya akan barangkali bisa ditolong. Dia Yahudi bukan? Dia bukan Yahudi, nggak usah. Saya tidak akan nolong orang selain Yahudi. Akhirnya orang ini meninggal. Wah, keten yang namanya Profesor Israel Sahak. Gimana ini? Wah, akhirnya dilaporkanlah ke Dewan Ulamanya Yahudi. Dilaporkan ke Dewan Ulama Yahudi. Sampai di sana akhirnya Dewan Ulama Yahudi itu bersidang. Sidang, Pak. Isinya sidang itu bagaimana? Hukumnya orang yang Yahudi tidak menolong orang selain kelompoknya, selain Yahudi, yang kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana status hukumnya? Apa putusannya yang dari Dewan Ulama Yahudi, Raba Yahudi? Dia mengatakan, orang Yahudi yang tidak mau menolong kepada selain kelompoknya dan akhirnya dia meninggal dunia, maka orang Yahudi ini dihitungi dia telah melakukan amal soleh. Luar biasa, Pak. Dan ternyata Profesor Israel Sahak itu kemudian menelisik buku-buku kitab-kitab yang lain, bahkan di Talmud. Di Talmud itu kitabnya orang Yahudi. Itu mengatakan kalau sampai ada seorang yang tenggelam sekalipun, hampir meleb-leb mau tenggelam, mau mati itu, dan dia bukan orang Yahudi, gak usah ditolong. Itu di kitab mereka. Bahkan dijelaskan di dalam kitab mereka itu, kalian masih lebih baik memberi makan anjing daripada memberi makan manusia yang bukan selain Yahudi. Astagfirullahaladzim. Dan ini dalam kitab mereka. Coba silakan dicek nanti. Monggo dicek di bukunya beliau, Profesor Israel Sahak itu dalam bahasa Inggris. Silakan yang pintar bahasa Inggris monggo diterjemahkan nanti kelihatan. Dan bahkan fatwa-fatwa ulamanya, kata Profesor Israel Sahak itu, fatwa-fatwa ulama Yahudi itu tidak sedikit mereka memfatwakan banyak. Apa diantaranya? Siapa saja kelompok selain Yahudi dan itu dibolehkan untuk dibunuh, termasuk ngapunten anak-anak, wanita, perempuan yang ada di Palestina itu ternyata dalam fatwa-fatwa ulamanya Yahudi itu dibolehkan dibunuh.
Makanya ngapunten, berapa sampai hari ini tadi update yang terbunuh dari rakyat Palestina itu sudah mendekati mencapai angka 11.000 orang yang terbunuh. Masya Allah, ini bukan angka biasa ini, kayak melebihi segalanya, itu pembantaian betul. Dan dia ingin di Palestina itu nanti bersih dari orang-orang Palestina. Dia ingin nanti Palestina itu semuanya akan menjadi huni hanya orang-orang Yahudi. Nggak mau selain orang Yahudi. Ini namanya paham rasis. Dan ini paham ideologi yang sangat berbahaya di Indonesia. Makanya saya itu kemarin ada pertemuan, saya lihat di TV itu ada pertemuan OKI. Apa OKI itu? Pertemuan negara-negara Islam OKI ya. Nah, saya nggak optimis 11. Kemudian Pak Jokowi juga ikut hadir, dia menserukan agar segera diberhentikan senjata. Nggak optimis. Kenapa? Cuma ngomong tok. Dan negara-negara Arab pun dia cuma nampung ngomong tok, nggak ada action, nggak ada gerakan-gerakan yang nyata di lapangan, nggak ada sama sekali. Ya opo. Akhirnya dikritisi oleh seorang profesor dia jurusan internasional di seorang dosen di UGM, Siti siapa, Profesor Dr. Siti siapa. Mana gerakan yang nyata dari OKI? Nggak ada sama sekali. Saya setuju dengan itu. Jadi nggak ada, padahal itu negara-negara Muslim. Dan memang dibantu Pak Abun, dibantu Amerika. Jadi dari sekitar berapa negara itu PBB yang membela Palestina itu berjumlah 120 negara. Banyak loh yang setuju Palestina merdeka, tapi yang tidak setuju Palestina merdeka itu hanya cuma 14 negara. Tapi 14 negara itu negara-negara superpower. Amerika masih 120 nggak ngereken, kruyuk-kruyuk tok. Dan itu ngapunten, Masya Allah, sampai hari ini terus akan ada dibombardir terus. Nanti nyawa kayak lalat, nggak fungsi. Alhamdulillah. Inilah para jamaah, barangkali termasuk problem dunia internasional yang ada di Palestina itu. Apa yang Allah firmankan 14 abad silam itu baru kita lihat sekarang bagaimana kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Nyata hak. Ini yang pertama. Ada berapa Ustaz? Ada 46 karakter Yahudi dalam Al-Quran. Satu. Tidak ada satupun bangsa yang disebut oleh Al-Quran begitu detail, begitu jelas, ciri-cirinya lengkap selain Yahudi. Tidak ada. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kepada kita, latat tabi'anna sunana mangkana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qila ya Rasulullah aw yahudu wa nasara ya Rasulullah? Qala faman rawahu Bukhari wa Muslim. Sungguh nanti kalian akan mengikuti tingkah pola, cara berpikir, gaya hidup, gaya berpikir orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, satu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan-pelan memang. Kenapa? Karena ini memang merubah cara berpikir, merubah mindset orang. Nggak mungkin cepat. Tapi dengan suatu ketika nanti, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kata Nabi, kalian nanti akan masuk ke dalamnya. Masya Allah. Digambarkan oleh Nabi begitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi wa Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?
Jadi Nabi memperingatkan kepada kita jauh-jauh 14 abad silam, ternyata sepak terjang, tingkah pola dan bahkan apa ya, termasuk caranya bagaimana untuk menyerang kaum muslimin ini dasar pelan-pelan. Dan itu pasti. Dan inilah ngapunten, inilah nanti musuh umat Islam yang masih tersisa hari ini sampai hari kiamat. Kalau di dalam Al-Quran misalkan kita lihat bagaimana kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut hancur oleh Allah, gitu, dihancurkan. Kaum Tsamud habis, kaum Iram habis. Tapi nggak ada di dalam Al-Quran dijelaskan hancurnya orang Yahudi wa Nasara. Apa ini? Nek enten tunjukkan ke saya. Nggak ada. Yang ada dalam hadis. Nanti suatu ketika di dalam hadis itu orang Yahudi ini bersembunyi kemanapun, benda apapun yang pakai tempat untuk bersembunyi, benda ini akan menunjukkannya. Bahkan batu pun bisa ngomong, dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya Abdullah, ada warai, hei Abdullah, ada warai Yahud, uktulhu. Batu bisa ngomong, batu. Jadi batu itu bisa ngomong. Gimana maksudnya ngomong beneran? Ini syarat, ya. Maksudnya kemanapun orang Yahudi itu bersembunyi, maka pasti ketahuan, konangan. Kenapa? Karena di akhir zaman nanti orang Yahudi ini akan kalah dan dia akan mencari tempat bersembunyi. Dan tempat persembunyian sekarang yang paling aman adalah namanya pohon workot. Nama? Pohon workot atau terkenal dengan syajaratul Yahud, pohonnya orang Yahudi. Dan sekarang ini di di daerah Yerusalem dan Palestina, tepi barat dan semua yang dikuasai Yahudi, sekarang ini ratusan hektar ditanam besar-besar pohon. Kenapa? Karena inilah pohon nantinya yang tidak akan bisa berbicara dan dia akan melindungi orang Yahudi. Dan ini nanti selama akan Yerusalem akan hijau, maka Dajjal akan turun. Ini akhir zaman. Nanti Dajjal akan turun. Namanya kemudian yang terkenal dengan mereka ini namanya istilahnya Mesias. Mesias akan turun. Dan Dajjal tidak mau turun sebelum Yerusalem dan Palestina hijau dengan pohon-pohon. Nek pun hijau, Dajjal turun. Nek mudun sembunyi aman kan? Dan ternyata orang Yahudi pun paham dengan hadis itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini hadis Bukhari. Tapi mereka yakin bahwasanya sabdakan Nabi itu pasti benar. Jenengan, halo, belum tentu percaya. Orang pemana sing ngapunten sing ora tau ngaji. Opo pohon gorkot nggak ngerti. Ngapunten nggak apa-apa. Sindirannya Nabi begitu. Artinya apa? Memang kita ini orang Islam harus paham. Hadis-hadis begini nih ternyata orang Yahudi pun belajar hadis. Jangankan Yahudi, orang orientalis saja belajar hadis sekarang. Ada seorang orientalis namanya itu Dr. A.J. Wensin. Orientalis. Dia yang menulis kitab namanya Al-Mu'jam Mufahras fi al-Fadil Hadisin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kamus hadis sampai sekitar 9 jilid, tebal-tebal. Itu ternyata yang nulis siapa? Orang Islam? Bukan. Ternyata dia orang orientalis. Memang pinter, orang orientalis itu kan orang ilmuwan. Dan orang orientalis itu tidak pernah puas dengan ilmu apapun. Dia terus mencari. Makanya orang orientalis pun juga mengatakan kalau Quran itu bukan sumber ilmu. Dan orang orientalis itu punya konsep skeptisme namanya. Skeptisme itu apa? Dia tidak akan pernah percaya
dengan informasi, dengan kebenaran apapun yang ada di muka bumi sebelum dia meneliti. Itu namanya paham skeptis. Makanya orang-orang orientalis ini rata-rata profesor, pinter-pinter. Sampai hari ini kita kalah dengan mereka. Cuma dasar konsep keilmuannya adalah apa? Ya, anti Tuhan. Konsep keilmuannya tidak percaya dengan Islam. Mencari kelemahannya Al-Quran nggak iso, karena Quran itu mesti unggul. Sehingga yang sekarang yang menjadi media untuk bisa mereka selewengkan adalah bukan Quran tapi apa? Hadis Nabi. Monggo dicek, banyak buku-buku tentang orientalis yang berbahasa Arab, banyak bahasa Inggris banyak. Karena saya bisa meneliti begitu. Oleh karena itu, ini sebagai informasi ya. Dari satu karakter dari orang Yahudi adalah apa? Rasis. Jadi itu paham ideologi rasis ini ternyata paling berbahaya di muka bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kapan-kapan mau kita lihat dulu. Untuk yang kedua ada, Pak. Bahkan mereka itu mendewakan materi. Jadi materi itu semuanya yang ada itu semuanya berawal dari yang kelihatan, yang konkret, yang nyata. Jadi dia tidak percaya namanya ukhrawi, nggak percaya. Akhirat nggak percaya. Yang dia percaya hanya di dunia. Dan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Makanya ketika Nabi Musa itu mengajak mereka untuk beriman, beriman kepada Allah, ayo kita beriman. Tidak mau. Kami tidak akan pernah beriman. La yu'minu laka hatta narallaha jahra. Kami nggak beriman denganmu, Musa, sehingga kami benar-benar akan melihat Allah Tuhanmu itu dengan mata telanjang. Mana? Masya Allah. Dahsyat itu, Pak. Ya Allah. Saya mikir gini, seandainya saya jadi utusan, jadi Rasul, gak bingung menghadapi umat kayak gitu. Ya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah saya nggak Rasul, aku biasa baik. Beneran, saya mikir dengan banyak referensi hadis, referensi tafsir. Ya Allah, gak sembarangan Rasul. Makanya Nabi Musa termasuk Rasul yang paling sabar dari sekian banyak Rasul-Rasul. Dan dia termasuk ulul azmi kan. Nabi Musa yang luar biasa pimpinannya. Beliau Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan ujian berat, mendapatkan ujian umatnya yang banggal, umatnya yang ngeyel. Masuk orang Yahudi itu marah aja ngeyel, Pak. Umatnya yang banggal, orang yang dan Nabi Muhammad itu maunya nggak sabar. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jadi ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Iya ya, maksud aku gak sabar. Nabi Musa saja diuji oleh Allah yang lebih berat dari yang aku alami. Nabi Musa bersabar. Maksud saya gak sabar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun jadi sabar. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu terinspirasi dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya jangan menganggap Nabi Muhammad itu Abul Anbiya, Nabi Muhammad itu Sayyidil Mursalin, pimpinannya para nabi semuanya. Betul. Paling hebat. Iya. Coba tunjukkan, bisa enggak jawab? Hebat mana dengan Nabi Musa? Hebatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa sombong. Jangan ingat hadis Bukhari. Ketika semuanya nanti ditiup trompet sangkakala kematian, semuanya kan mati. Wah, mati, hancur dunia seisinya hancur semuanya. Nanti orang yang dibangkitkan pertama kali siapa? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad dibangkitkan pertama kali dan dia akhirnya jalan-jalan ke Arsy, di bawah Arsy, jalan-jalan. Ternyata dia sudah tahu. Kenapa? Nabi Musa sudah di situ gelayutan di Arsy. Hadis Bukhari. Kira-kira dulu mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Gak ada yang tahu. Ini dalam hadis Bukhari. Nah, pernah ngaji Bukhari? Wah, ada sate, gak pernah
ngaji Bukhari nggak akan pernah tahu hadis ini. Nonton ini diantaranya nggak ada narufarriku baina ahadim minar rusul, nggak boleh kita malah lebih-lebihkan. Kan ada Nabi Muhammad itu luar biasa, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan terhadap memuji daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita. Apa peringatannya? La tutruni kama atratin nasara ala Isa ibn Maryam. Jangan kamu puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasoro yang memuji kepada Isa putra ibnu Maryam. Hadis Bukhari. Jadi memuji mawon boleh, tapi jangan berlebihan. Bersolawat afdol, nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayatnya jelas, perintah dan sholawat. Tapi perintah kepada Nabi bukan hanya sholawat, Pak. Atiullah wa atiur Rasul, mana? Usah. Nek sing sholawat ya ayyuhalladzina amanu shallu, wow, luar biasa. Tapi atiullah wa atiur Rasul itu bukan perintah Nabi ya. Kenapa nggak diagung-agungkan juga? Nanti enggak apa ya, Kak konsep gue. Monggo kita lanjutkan kajian walaupun satu hadis nggak apa-apa. Bismillah.